Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mulah terus menolong kami untuk memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Rut 2 ayat 1 sampai 7. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Tema kita, yang kulakukan menjadi teladan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar tentang seorang perempuan, seorang yang luar biasa yang bernama Rut. Jika kita membaca kisah Rut dari awal, maka kita akan mengetahui bahwa Rut adalah seorang Moab yang kemudian mengikuti mertuanya, yakni Naomi, kembali ke Israel karena suaminya sudah meninggal. Ia adalah seorang janda. Ketika banyak janda dipandang negatif dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang, Rut tetap mencoba untuk menjadi yang baik. Saudara-saudaraku, kita dapat mendalami tentang kehidupan Rut, tentang bagaimana dia menunjukkan seorang perempuan, seorang pribadi yang baik, yang bisa kita lihat lebih dalam. Yang pertama, Rut adalah orang yang rajin. Pada ayat 2 ditunjukkan bahwa ia yang berinisiatif untuk bekerja. Ia tidak dipaksa atau tidak disuruh oleh Naomi, tetapi ia sendiri yang mau. Ini menunjukkan ia orang yang rajin. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat juga pada ayat 15, lagi-lagi dia menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang rajin dalam bekerja. Ia tidak bekerja dengan santai atau bermalas-malasan. Demikian juga pada ayat 7 ditunjukkan dia adalah seorang yang rajin dari pengakuan pegawai-pegawai Boas. Yang kedua, Rut adalah orang yang sopan. Ayat 2 juga menunjukkan bahwa ia meminta izin dari mertuanya untuk bekerja. Dan ayat yang ketujuh kita melihat kembali bahwa ia meminta izin dari pengawas dari orang-orangnya Boas. Dan yang ketiga, Rut adalah orang yang rendah hati. Bahwa dalam catatan Imamat 23 ayat 22 misalnya, terlihat dengan jelas bahwa apa yang ia lakukan adalah pekerjaan orang miskin, orang asing, anak yatim ataupun janda. Tetapi ia tidak malu melakukannya. Dan yang keempat, Rut adalah seorang yang tahan menderita. Ini ia tunjukkan dengan cara tidak pernah bersungut-sungut. Dalam Rut 1 kita melihat bahwa Naomi mertuanya bersungut-sungut,
Tetapi Rut tidak pernah bersungut-sungut di tengah-tengah penderitaan yang bagaimanapun beratnya. Yang kelima, Rut adalah seorang yang setia. Ini bisa kita baca pada ayat 23b, bahwa Rut seorang yang bersumpah untuk setia kepada Naomi dan Allahnya pada Rut 1 ayat 16 ayat 17 ya. Di sini terlihat bahwa ia menepati sumpah itu, bahwa kalau banyak orang melakukan ketika hanya senang, ketika hanya banyak uang, bisa setia kepada seseorang, apakah itu suami, apakah kepada mertua, tetapi tidaklah demikian dengan Rut. Ia tetap setia ketika kehidupannya dalam keadaan miskin bersama mertuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dari semua ini kita pun dapat melihat Rut adalah pribadi yang telah menunjukkan hal-hal yang baik kepada kita. Rut dalam kisah ini juga diceritakan bagaimana dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara memungut bulir jelai di ladang Boas yang masih saudara dari suami Naomi itu. Rut bekerja keras dengan cara memungut bulir-bulir jelai yang jatuh di belakang para penyabit yang sedang bekerja, dan ini dilakukannya dengan tekun dan setia. Bahkan ketika Boas sang pemilik ladang datang, mata Boas pun langsung tertuju kepada Rut hingga ia bertanya, "Dari manakah perempuan ini?" pada ayat 5. Saya percaya bahwa Boas berkata demikian bukan disebabkan karena Rut adalah orang yang cantik. Sebagai orang kaya, tentu Boas sering melihat gadis-gadis cantik dan perempuan-perempuan yang cantik pada zamannya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Boas melihat kesungguhan hati dari seorang Rut yang bekerja keras. Tidak hanya Boas tentunya yang berpendapat demikian. Pegawai ataupun bujang Boas yang mengawasi para penyabit pun berkata bahwa ia adalah seorang perempuan Moab yang pulang bersama dengan Naomi mertuanya. Bahkan bujang itu berkata bagaimana Rut datang kepadanya dengan sopan, dan setelah diberi izin maka ia terus sibuk bekerja. Kita bisa belajar banyak dari Rut yang dengan tidak malu melakukan bagiannya, yaitu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya. Di saat kita melihat banyak orang yang bermalas-malasan dalam bekerja, termasuk banyak perempuan-perempuan yang bermalas-malasan, banyak seorang janda yang malas, bahkan di sini kita melihat bagaimana sangat berbeda ditunjukkan oleh Rut. Justru Rut memberikan teladan, yaitu bekerja dengan tidak henti dari pagi hingga sore. Rut memberikan teladan bahwa seseorang memang harus bekerja keras untuk dapat hidup dan bukan hanya menggantungkan diri pada orang lain. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata bahwa jika ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tentu ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin setiap kita bekerja keras untuk mencari nafkah. Tentu rezeki memang datang dari Tuhan, tetapi jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan dengan berkata bahwa aku tidak mau bekerja, aku tidak mau menerima apapun dari orang lain, tetapi kita tidak bekerja melakukan apapun. Karena kita percaya nanti Tuhan baik, Tuhan akan memberikan. Tentu tidaklah demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Rut telah memberikan teladan yang dapat kita tiru, demikian juga setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik siapapun kita, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, kiranya kita bisa memberi teladan dalam hidup ini dari perkataan kita, perbuatan kita, dan pekerjaan kita, dan seluruh kehidupan kita tentunya, saudara-saudaraku. Bahwa dari Rut kita belajar bagaimana kita dipanggil juga sebagai pribadi
terlebih sebagai perempuan, sebagai ibu, untuk menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan dalam lingkungan kehidupan persekutuan kita, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana Rut dengan segala karakternya yang baik, dari perkataannya yang lemah lembut, dari perbuatannya kepada mertuanya Naomi yang sangat-sangat ditunjukkannya sungguh mengabdi, sungguh setia, dan tetap berjuang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inilah teladan yang diberikan oleh seorang perempuan yang bernama Rut. Juga kita belajar bagaimana Rut menampilkan sikap sebagai seorang anak mantu kepada ibu mertuanya dengan sungguh sangat baik. Begitupun saudara-saudaraku, bagaimana kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Rut ini sungguh memberikan teladan bagi kita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang dapat memperkuat iman kita, bahwa pekerjaan kita yang adalah sungguh harusnya memperlihatkan teladan dalam kehidupan kita ini, bahwa kita belajar dari Rut, dari seorang perempuan, seorang janda yang rajin dan mau bekerja keras. Belajarlah juga dari semut seperti firman Tuhan yang dalam Amsal 6 ayat 6. Saudara-saudaraku, belajarlah juga dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus yang terus-menerus bekerja pada Yohanes 5 ayat 17. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Biarlah hidup kita mewariskan kehidupan yang bisa diteladani oleh siapapun. Sebab itu adalah kebahagiaan. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang memberikan firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk menjadi teladan, menjadi pribadi, terlebih menjadi pribadi seorang perempuan, seorang ibu yang memberi teladan di tengah-tengah keluarganya, kepada suami, kepada anak, kepada mertua, dan kepada siapapun. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.